Halo teman-teman, ini ngeri-ngeri sedap nih. Kali ini betul-betul ngeri-ngeri sedap karena ada isu bahwa fasilitas PPh final 0,5% UMKM yang akan diperpanjang sampai Desember 2025 ternyata ada isu tidak akan diperpanjang. Nah, kita semua sungguh sial teman-teman ya, dapat oknum menteri yang ngibulin kita semua ya. Mari gua kasih lihat teman-teman, ini sudah mulai ada surat pemberitahuan dari KPP ya. Ini KPP Pratama Jakarta Gambir 3. Pemberitahuan berakhirnya fasilitas PPh final ya, PP 55 2022. Ini tanggal 28 Februari 2025. Jadi baru bulan lalu ini ya sudah dimulai. Kita baca. Kami menyampaikan informasi bla bla bla. Menindaklanjuti data atau pada administrasi sistem kami perlu sampaikan satu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh KPP, diketahui bahwa Anda sudah tidak berhak menggunakan PPh final, PPh penghasilan berdasarkan PP 23 2018 yang terakhir diganti dengan PP 55. Apabila telah melewati batas waktu, maka perhitungan pajak terhutang menggunakan tarif umum ya pasal 17. Sehubungan dengan dua hal di atas, kami imbau saudara untuk menggantikan setoran PPh yang sudah lu lakukan diganti dengan PPh pasal 25 ya sebagai bentuk angsuran atas PPh yang akan terhutang. Kemudian nomor 4, perlu diperhatikan setoran PPh final itu kodenya adalah 420 ya. 411128 itu PPh final, sedangkan yang terbaru lu menggunakan dua metode nih. PPh 25 kalau orang pribadi itu 4125 100 itu PPh 25 bulanan. Pribadi kalau 411126 100 itu adalah PPh 25 untuk perusahaan. Sejak berlaku PMK 81, pemindah bukuan tidak dapat dilakukan atas pembayaran kode pajak ini ya. Jadi kode PPh final tidak dapat melakukan pemindah bukuan. Pembayaran dengan kode pajak tersebut yang PPh final yang sudah lu lakukan hanya dapat diajukan prosedur pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, yang memakan waktu lebih lama dari pemindah bukuan. Sehingga pastikan setoran pajak saudara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari prosedur pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Bla 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 bla. Ini dari Ibu Nursinta Rivianti Rifani PLT ya, Kepala KPP Jakarta Gambir 3. Oke, gue kasih lihat teman-teman sebelah kanan ini adalah siaran pers ya. Siaran pers resmi teman-teman ya. HM 406 ini resmi ya, siaran pers dari Menteri Ekonomi ya, Menteri Koordinator Ekonomi tanggal 16 Desember ya waktu itu ada siaran pers dan salah satu dari isi siaran pers ini adalah memberikan yang namanya perpanjangan PPh final 0,5% tambah 1 tahun ya. Coba kita lihat yang ini nih. Perpanjangan masa berlaku PPh final sampai dengan 2025 bagi orang pribadi yang telah 7 tahun ditambah menjadi 1 tahun menjadi Desember 2025 ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi sudah clear ya. Dari Menteri Keuangan ada siaran pers resmi ya. Ini resmi, ada surat resmi ini. Kemudian di Instagramnya Menteri Keuangan sampai hari ini masih ada teman-teman ya. Masih ada tanggal 22 Desember mengenai ini. Perpanjangan PPh final resmi diperpanjang hingga akhir Desember 2025 ya. Jadi seharusnya di surat KPP itu menyampaikan bahwa Menteri Keuangan itu pembohong. Si Erlangga, Menteri Koordinator itu pembohong. Mesti disampaikan di surat ini ya. Jangan cuma ngomong doang bahwa wajib pajak itu sudah habis masa jangka waktunya. Tidak, dia mesti tambahkan satu pasal di sini bahwa yang Anda lihat di TV itu pembohong semua itu, orang bangsat semua itu. Ya. Kemudian dia juga mesti menyampaikan bahwa Instagramnya Kementerian Keuangan itu tidak bisa menjadi dasar hukum. Gitu ya. Dia harus sampaikan oleh Kepala KPP Gambir 3 ini ya, harus disampaikan di dalam surat supaya ada kepastian hukum bagi wajib pajak. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Bagaimana solusinya ya? Jadi Anda sebagai warga-warga Konoha sungguh sial nasib kita semua ini ya, ketemu dengan oknum penipu ya, oknum hakim penipu, ya hakim, oknum menteri, menteri keuangan udah menipu kita semua, udah ngibulin kita semua. Nah, sekarang kita mesti berpikir dengan pikiran jernih, dengan eh, otak yang dingin gitu teman-teman ya. Anda mesti bikin surat permohonan permintaan penerapan PPh final UMKM 0,5% tahun 2025 sesuai petunjuk Menteri Keuangan tanggal 16 Desember 2024 dan Instagram Kemenkeu tanggal 22 Desember 2024. Oke, bikin surat itu teman-teman ya.
Surat itu dikirim kepada KPP, resmi kepada KPP. Kemudian surat itu akan dibalas oleh KPP ya. Kalau surat itu nggak dibalas, berarti kan diterima. Ya, kalau surat wajib pajak tidak dibalas, berarti dikabulkan. Kalau dia membalas, berarti kan kemungkinan dia menerima atau menolak. Kalau dia mengabulkan, selesai urusannya. Kalau dia menolak, maka surat penolakan itu Anda gugat ke pengadilan pajak, teman-teman ya. Nah, biasakanlah jadi wajib pajak yang berani menggugat ke pengadilan pajak. Karena oknum menteri udah nggak kira-kira. Oknum pajak udah nggak kira-kira sekarang ya. Suka-suka dia aja menghantam kita ya. Jadi Anda harus terbiasa untuk menggugat orang ke pengadilan pajak. Nah, nanti di pengadilan pajak, Anda minta hakim menghadirkan si oknum Menteri Keuangan yang namanya Sri Mulyani, si oknum koordinator Menteri Ekonomi yang namanya Airlangga Hartarto, minta dihadirkan di ruang persidangan, tanya dia, jadi kami diperpanjang apa nggak perpanjang? Kalau kami diperpanjang, berarti matikan itu KPP itu. Suruh KPP ganti suratnya, batalkan suratnya, terimain kami permohonan kami. Kalau dia bilang tidak diperpanjang, maka penjarain tuh si Sri Mulyani sama Airlangga. Berarti dia membuat kebohongan publik, membuat penipuan publik, membuat ngibulin kita semua. Dan itu ada kerugian material imaterial. Kita bisa gugat perdata berikutnya. Oke teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir surat-surat seperti ini surat kaleng namanya ya. Surat ini tidak memberikan kepastian hukum karena Instagramnya Kemenkeu belum dihapus, kemudian siaran persnya masih ada, video YouTube-nya masih ada ya, video dua menteri itu mengumumkan hal tersebut ya. Jadi seharusnya mereka berkoordinasi dahulu dengan kantor pusat, berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Bu, tolong dong, cabut dulu dong, itu Instagramnya, batalkan semuanya dong, baru kami berani membuat keputusan kepada wajib pajak bahwa ini tidak diperpanjang. Tetapi kan ini tidak. Ini kan terjadi ketimpangan koordinasi nih. Kantor pusat masih bilang diperpanjang, siaran persnya masih ada, videonya masih lengkap, tetapi di level bawah di KPP sudah membuat keputusan sendiri bahwa ini tidak diperpanjang. Nah, ini adalah sebuah kesalahan fatal dari hierarki komunikasi antara pusat dengan si kepala KPP ya. Jadi wajib pajak nggak usah khawatir, tantang saja si petugas pajaknya ya. Silakan kalau berani terbitin STP atau SKP, mari kita ketemu di pengadilan, gitu ya. Dan teman-teman mesti bikin surat tersebut ya, surat permintaan permohonan informasi, permohonan untuk menggunakan PPh final di 2025 berdasarkan instruksi atau petunjuk dari Menkeu dan Menteri Koordinasi Ekonomi. Nanti ditolak surat itu, barulah kita gugat ke pengadilan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.